أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga anak zuriat senantiasa meridhai, merahmati, mencintai, mengampuni. Semoga seluruh amal ibadah kita seumur hidup diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa-dosa kesalahan kita seumur hidup diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita berada di tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Dengan peringatan awal tahun Hijriah ini, artinya ini menjadikan kembali kenangan kita kepada hijrahnya Nabi Muhammad SAW, ya kan? Tahun baru Islam, tahun baru hijrah. Nah, hijrah ini, maka manakala disebut hijrah, apa arti hijrah? Arti hijrah itu berpindah. Siapa yang berpindah? Yaitu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Berpindah dari kota kelahiran beliau, kota Makkah, lalu beliau berpindah ke Madinah. Madinah itu asalnya kota Yasrib. Manakala Nabi berpindah ke kota Madinah, ya ke kota Yasrib, lalu dinamai kota Madinatul Rasul. Kota, arti Madinah itu kota Rasulullah SAW. Nah, ini mengapa Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah? Kenapa? Dikarenakan beliau di kota Makkah oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau dimusuhi. Ya kan, hingga puncaknya beliau mufakat mereka Quraisy akan membunuh Nabi. Ya kan, artinya dengan peringatan tahun baru hijrah ini kita mengenang kembali perjuangan Nabi di dalam menyampaikan iman, Islam, ihsan. Ya kan, tauhid, fikih, akhlak, syariat, hak. Ya kan, syariat, thariqat, hakikat. Nabi semenjak kecilnya oleh Quraisy dikenal beliau seorang yang jujur, terpercaya.
sehingga mereka pun menggelari dengan Muhammad Al-Amin. Maka orang-orang Quraisy ini memuliakan lawan Nabi, membesarkan lawan Nabi, segan lawan Nabi. Hingga Nabi berumur 40 tahun itu mereka masih memuliakan lawan Nabi, membesarkan, masih kagum lawan Nabi. Nah, manakala Nabi diperintahkan Allah, beliau menerima wahyu risalah kenabian, lalu beliau menyampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, semenjak itulah mereka orang-orang Quraisy dahulunya mencintai menjadi membenci, dahulu menghormati jadi mencaci maki, ya kan? Dahulu sayang akhirnya memusuhi. 3 tahun pertama Nabi menyampaikan Islam itu dengan sembunyi-sembunyi. Di waktu malam, satu demi satu rumah orang-orang Quraisy itu diketuk oleh Nabi, lalu disampaikan oleh Nabi bahwa hanya Allah lah Tuhan. Nah, beliau utusan Allah. 3 tahun tak bersembunyi-sembunyi. Lalu akhirnya Allah memerintah untuk menyampaikan Islam secara terang-terangan. Ya kan, waktu itu Sayyidina Umar, beliau yang berislam 40 orang, genap 40 orang. Jadi ujar Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kita ini kan benar, kita berada di dalam kebenaran, mengapa kada terang-terangan? Ya kau ujar Sayyidina Umar. Nah, kata Nabi, belum ada perintah dari Allah. Lalu akhirnya turun perintah, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa ahlika, ya kan? Allah menyuruh untuk menyampaikan agama Islam secara terang-terangan. Maka Nabi naiklah ke gunung Jabal Qubais. Pengumuman Nabi kepada orang-orang Quraisy, wahai Quraisy, ya kah, berkumpul orang-orang Quraisy nih. Abu Lahab, Abu Jahal termasuk. Andai aku menyampaikan bahwa di balik gunung itu ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Jadi kata orang-orang Quraisy, wahai Muhammad, apapun yang engkau sampaikan pasti benar, maka kami percaya. Nah, lalu ujar kata Nabi, ketahuilah, aku adalah Rasul Allah, utusan Allah. Aku diperintah Allah untuk menyampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kah? Tidak ada sekutu bagi Allah. Lalu tumpur orang Quraisy. Abu Lahab, bahasa kita nih ya, Abu Lahab. Ya, aman nih Abu Lahab nih, dia yang sanak abah. Muhammad bongolnya, karena ini ajalah yang mau mengumpulkan kami, ya kan? Lalu turunlah ayat tabbat yada abi lahabiu wa tab. Nah, lalu akhirnya orang-orang Quraisy memusuhi Nabi, ya kah, mencaci maki, menghina, menyakiti, segala macam apapun, ya kah, diludahi, karena dilempar kotoran,
dihimpat batu sampai Nabi pernah ke Taif. Oleh Abu Lahab, Abu Jahal dikirim utusan akan datang kepada kalian ada orang nang aliran sesat, ya kan? Membawa aliran sesat. Itu bila datang langsung dia dihimputi, jangan sampai bawa bandar. Ya kan, hanya Nabi sampai sudah disambut lawan batu. Belum apa-apa lagi, belum sampai apa-apa. Karena tahasud oleh Abu Lahab, dihimpat lawan kotoran. Nah, sampai-sampai kepala Nabi berdarah. Datang malaikat gunung, datang malaikat, ya Allah, ya Rasulullah, ulun diperintah Allah, apa ujar pian, andai pian menghendaki gunung-gunung yang ada ini ulun angkat, ulun timpakan ke mereka, ulun angkat. Kata Nabi, Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan pian siksa mereka, ampuni aja ya Allah, mereka belum tahu. Ya Allah, beri hidayah mereka. Jikalau kada mereka anaknya, mau kada anaknya, cucunya. Sampai Nabi ada pernah dibaikot sampai 3 tahun. Artinya Muhammad dan keluarganya dan pengikutnya apabila berjualan jangan ditukari. Bila batu hendak menukar jangan boleh dijuali, jangan diembargo. Maka Nabi dan umat beliau sahabat waktu itu ya sampai 3 tahun. Ada kalau tinggal di Makkah, lalu tinggal di lereng gunung. Sayyidah Khadijah habis harta beliau, ya kan? Sampai 3 tahun, sehingga yang dimakan itu hanya pucuk-pucuk daun yang dimasak. Itu yang dimakan, kada ada yang dimakan yang lain. Sampai 3 tahun tak. Sampai puncaknya wafatlah Sayyidah Khadijah, ya kan, 11 Ramadan. Umur Nabi 50 tahun. Kemudian sebulan kemudian paman pulang Abu Thalib. Ya kan, ini orang-orang yang membela Nabi. Mereka Quraisy, gangguan mereka masih tertahan. Kenapa? Karena masih Abu Thalib ada. Karena Abu Thalib ini masih dituhakan, masih dipandang, kepala suku masih. Jadi masih tertahan lagi. Manakala meninggal Sayyidah Khadijah, meninggal Abu Thalib, ya kan, sampai-sampai itu oleh ulama sejarah ditulis Amul Huzun, tahun berduka cita bagi Nabi. Luar biasa di sana. Nah, akhirnya Quraisy, ya kan, sampailah puncak gangguannya, mufakat mereka untuk membunuh Nabi. Walhasil malam itu, ya kan, orang-orang Quraisy mengepung rumah Nabi. Tengah malam pas, ya kan, rumah Nabi didobrak, langsung dibunuh. Mupakatnya ta. Nah, ya kan, Allah Ta'ala menolong. Dijadikanlah orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Nabi tadi, dijadikan tertidur berguring, tertidur berdiri. Ya kan, tertidur berguring, berdirian. Nah, Nabi keluar rumah. Bahkan sempat oleh Nabi diambil pasir. Nah, diandaki, diubun-ubun di kepalanya sebaratan pasir. Sampai-sampai iblis kia juga kisahnya.
Riwayatnya itu iblis sempat dia jaga menyerupa manusia. Terbangun waktu yang disepakati dia dobrak, ditarik selimut, sekalinya bukan Nabi Sayyidina Ali yang ada di pembaringan. Nah, walhasil yakah ini beratnya perjuangan Nabi membawa iman Islam. Yakah ini tahun baru hijrah ini kita mengganang yakah kesusahan Nabi, kepayahan Nabi dalam membawakan agama Islam. Lalu Nabi hijrah di Madinah selesaikah? Ada selesai. Berat juga perjuangan Nabi di Madinah. Di Madinah orang-orang Quraisy mengumpulkan pasukan menyerang Madinah. Yakah membawa pasukan 1000, Nabi hanya 313 orang, terkenal dengan peperangan Badar. Maka waktu itu Nabi dan sahabat sedang berpuasa. Ashabul Badar 313. Ya kan? Jadi satu orang sahabat melawan tiga orang. Waktu itu peperangan menang karena Allah menurunkan malaikat diumpat membantu. Itu mukjizat Nabi dan karamat sahabat ngarannya berperang ditolongi malaikat. Kemudian ada peperangan Uhud. Nah, di peperangan Uhud inilah Nabi menemui kekalahan berperang. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang meninggal dunia. Lalu sebut ada syuhada Uhud ngarannya. Itu banyak sahabat yang meninggal. Dan waktu itu pun Nabi terluka parah sampai pingsan. Andai sahabat tidak menjadi alang dada. Jadi sahabat itu beberapa sahabat yang memagut Nabi supaya Nabi jangan karena lemparan anak panah dan tombak. Jadi sahabat itu yang mati. Beberapa sahabat yang mati memagut Nabi. Nah, di belakang anak panah tombak. Nabinya pingsan. Waktu itu kalah parang tak. Nah, selain itu orang-orang munafik juga Nabi nang dihadapi Nabi di Madinah nih. Kalau orang kafir jelas dia memusuhi sudah. Waspada. Ada ini di hadapan Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lidahnya. Tapi hatinya kada percaya lawan Nabi, munafik. Ya kah, ini musuh dalam selawar. Ya. Musuh dalam selimut. Luar biasa juga Nabi menghadapi orang munafik ini. Nah, walhasil Nabi menyampaikan agama Islam ini di atas kesusahan, kelelahan, yakah air mata, keringat, darah, harta beliau habiskan. Supaya apa? Supaya kita ini beriman Islam. Sekarang kita menikmati iman dan Islam. Alhamdulillah. Nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba itu adalah iman dan Islam. Nah, kita beriman Islam ini Allah jadikanlah Nabi Muhammad sebabnya, parantaranya, ya kan? Dengan iman Islam itulah seluruh nikmat yang ada yang Allah berikan kepada kita itu benar nikmat. Orang kafir diberi juga, tapi bagi orang kafir itu ngarannya istidrat. Ya kan, orang kafir itu istidrat. Kita diberi Allah nikmat, itu memang benar nikmat. Kenapa? Karena ada iman Islam.
Dengan iman Islam inilah kita akan selamat di alam barzah. Dengan iman Islam inilah kita akan selamat di padang mahsyar, bertitian sampai ke surga. Itu iman Islam. Nah, kita beriman Islam ini berkat Rasulullah SAW, ya kah? Andai kita masuk surga, mudahan Allah masukkan kita ke surga. Kita masuk surga itu berkat Rasulullah, tak? Ya kah? Berkat Rasulullah. Karena sih nama syariatnya yang dijadikan Allah menyampaikan iman Islam. Ya kah? Itu yang zahirnya, yang zahir syariatnya. Kita beriman Islam, ya kah? Itu berkat Rasulullah. Kita mengenal Allah, siapa yang menjadikan kita, yang menciptakan kita. Ya kah? Tahu yang mencipta alam semesta ini, yang mengaturnya siapa? Allah. Tahu. Nah, itu Rasulullah yang mengajarinya. Kita tahu cara menyembah Allah, baudu, sembahyang, puasa, zakat, haji, Rasulullah yang mengajarinya. Tahu nang halal haram, Rasulullah yang mengajari. Ya kah? Akhlak nang baik nang kepada Allah, kepada orang tua, kepada guru, kepada jiran tetangga, sesama Islam, Rasulullah yang mengajarinya. Itu yang zahirnya. Kalau secara hakikatnya, ya kan? Secara hakikatnya, ruh Nabi lah awal yang dijadikan Allah, diciptakan Allah, dan dari ruh Nabi itu jualah Allah menciptakan alam semesta. Laulaka ma khalaqtu aflaq. Kata Allah, jikalau tidak engkau wahai Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Ya kah? Diri kita, ruh jasad, ya kah? Hidup kita, kesehatan, mata, penglihatan, telinga, pendengaran, ya kah? Anggota tubuh kita, gerak diamnya, seluruhnya, apapun nikmat Allah, maka itu adanya berkat Nabi Muhammad. Itu kehendak Allah, ketentuan Allah. Jadi secara hakikatnya berkat Nabi juga kita ada nih, kita hidup nih. Ya kan, secara zahirnya kita beriman Islam, berilmu, beribadah, berakhlak, berkat Nabi juga. Jadi berkat Nabi zahir dan batin. Nah, maka mudahan Allah menolong, memberi taufik hidayah kepada kita. Nah, kepada Nabi ini kita bertambah cinta, ya kan? Bertambah sayang, ya kan? Kepada Nabi kita berterima kasih. Berterima kasih. Firman Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Jadi Allah menyuruh kepada kita, bila orang berbuat baik, balas, dibalas. Nabi sudah berbuat baik kepada kita, menyampaikan iman Islam. Balas kebaikan Nabi, balas kebaikan Nabi. La yashkurullah man la yashkurin nas. Sabda Nabi, tidak bersyukur kepada Allah yang memberi nikmat ke orang yang kada bersyukur kepada manusia yang dijadikan jalan nikmat oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Pada hakikat yang memberi iman Islam itu Allah. Namun iman Islam ini Nabi Muhammad dijadikan perantaranya kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, kepada Nabi berterima kasih.
Ashkurukum lillah, ashkurukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah yaitu adalah orang yang paling bersyukur kepada manusia yang dijadikan jalan nikmat. Ya kan? Siapa yang menjadikan kita, yang menciptakan kita siapa? Allah kah, Abah Mama kah? Siapa? Allah kah? Allah, tapi perantaranya Abah Mama tak. Nah kepada Allah, ya Allah pina menjadikan ulun yang menciptakan ulun Nah kepada Abah Mama babak kada diterima Allah, kita bersyukur kepada Allah yang kita dijadikan Allah ini. Nah tapi kepada Abah Mama durhaka. Baca setelah sholat 5 waktu, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya kan, betul sembahyang itu dibaca. Siapa berdoa dia tidak mendoakan Abah Mamanya, doanya ditolak. Ya kan? Itu kepada Abah Mama tak. Nah demikian kepada Rasulullah. Nah, bagaimana kita berterima kasih kepada Rasulullah ini? Bagaimana? Yang pertama, di antara bentuk berterima kasih kepada Rasulullah yaitu perbanyak salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Kita bersalawat itu berterima kasih kepada Rasulullah. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya kan? 100 kita sehari bersalawat lawan Nabi, berarti 100 itu berterima kasih lawan Rasulullah tak? 1000 berarti 1000 tak? Sabda Nabi, apabila engkau dibuat baik maka balaslah. Balaslah. Ya kan, ini Rasulullah sudah berbuat baik dan kita balas. Jikalau tidak bisa membalas maka doakanlah. Ya kan, berselawat itu mendoakan Nabi, ya Allah curahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Kita tuh mendoakan Nabi, pada hakikatnya salawat salam itu kembali lawan kita tak. Yang kedua, di antara bentuk berterima kasih kepada Rasulullah, pujilah Rasulullah, sebutlah Rasulullah. Dikisahkan mengesahkan Nabi itu memuji Nabi ngarannya. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa kita. Ya kan, guru berceramah kisah Nabi itu memuji Nabi ngarannya. Kalau orang bahasa Arabnya ya orang Maulid Al-Habsyi, Maulid Azab, Maulid Diba, itu memuji Nabi itu, kasidah-kasidah. Itu diantara bentuk terima kasih lawan Nabi. Dipuji Nabi, jangan dicaci maki, jangan dihina. Yang ketiga, gembirakan Nabi Muhammad. Gembirakan Nabi Muhammad. Nang kiapa menggembirakan Nabi, amalkan ajaran Nabi. Apa nang diperintah laksanakan, apa nang dilarang jauhkan. Ya kan? Niatnya menggembirakan Nabi. Ada seorang wali perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah.
Ya kan? Beliau itu diriwayatkan setiap harinya sholat 500 rakaat sembahyang sunat. 500 rakaat. Lalu ada yang bertanya, wahai Rabi'ah, banyak ngapian sembahyang? Kata beliau, aku menggembirakan Nabi Muhammad, ya kan? Setiap kita beribadah itu menggembirakan Nabi Muhammad. Setiap kita maksiat itu menyedihkan Nabi Muhammad. Diamalkan ajaran-ajaran Nabi, pengajaran Nabi. Yang keempat, di antara bentuk terima kasih kita kepada Nabi, bantulah agama Nabi. Ya kan? Ada sekolahan-sekolahan Nabi, ada tempat ibadah umat Nabi. Ini bantu. Ya kan? Madrasah, pesantren, pada zahirnya tuh kata-katanya madrasah, pesantren itu pada hakikatnya sekolahan Nabi itu, karena ilmu Nabi yang disampaikan di sana. Nah, dibantu. Sekurang-kurangnya aja kemana anak tuh sekolah di madrasah, SPP-nya dibayari, ya, tuh bantu tuh karenanya. Bikin murah banget. Kada sepadan. Ya kan, ada seperah amal kena cari dana aja maulah sekolahan. Nah, dibantu. Pada zahirnya seakan-akannya membantu agama Nabi, pada hakikatnya bantu diri kita juga. Ya, pahalanya kembali kepada kita yang membantu juga, amal jariah jadinya. Yang keempat, kepada ahli bait Nabi cintailah, besarkanlah, muliakanlah, dan berbuat baik kepada mereka. Jangan menghina, mencaci maki kepada ahli bait Nabi. Ini di HP, wah ini beredar benar orang nangkat anti Habib. Ya kah, mereka kada mengakui keturunan Ba'alawi itu zuriat Rasulullah. Padahal andai Ba'alawi itu bukan zuriat Rasulullah sejak dahulu sudah ya kan, sudah sejak dahulu itu sudah diprotes orang. Ini hanya raja orang hanya raja nama protes, ya kan? Pian jangan bingung-bingung tuh, ya kan, masalah Habibnya itu. Guru kita, guru sekumpul, percaya aja bagian Habib itu zuriat Rasulullah. Nah, nang kita empati siapa? Ya kah, guru Bahid, ya kan, guru-guru kita tuh nang besar-besar itu percaya aja bahwa Habib itu zuriat Rasulullah. Mereka para Habib itu tidak menginginkan dipuji, dimuliakan, dihormati, kada, ya kan? Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Kata Allah, sampaikan wahai Nabi Muhammad. Lalu Nabi menyampaikan firman Allah, aku tidak minta apa-apa dari kalian daripada susah payahnya aku menyampaikan iman Islam. Ya kan? Cuma satu, mawaddata fil qurba, sayangi, cintai keluarga aku. Jadi salah satu bentuk berterima kasih kepada Nabi, kepada anak zuriat Nabi, kita mencintai, membesarkan, memuliakan, mendoakan, ya kan? Jangan dimusuhi. Sabda Nabi, ma balu aqwamin yu'zini fi nasabi wa zurahimi ala wa man aza nasabi wa zirahimi faqad azani wa man azani faqad azallah wa rasul azallah. Sabda Nabi, ada apa dengan mereka itu? Mereka menyakitilah pada nasabku, keturunanku, dan keluarga aku. Perhatian, siapa yang menyakiti nasabku, keluargaku, maka sungguh dia
menyakiti aku. Siapa menyakiti aku, maka sungguhnya dia menyakiti Allah. Mun Allah yang disakiti, apa tempatnya lagi? Itu bujuran ya kah? Satu Habib yang jahil itu lebih afdal daripada 70 orang alim. Itu bujuran. Di HP diprotes bagiannya tak? Diprotes bagian. Itu bujuran itu. Nah orang alim nang kada Habib teh ya kah? Habib ya kah zuriat Nabi nang jahil kada alim. Itu lebih afdal daripada orang nang alim 70 nang kada Habib. Nang kada Habib ya kalah. Kenapa? Karena orang alim ini punya gilaan hilang ilmunya. Tapi kalau Habib andai gila hilanglah sidin, zuriat Nabi hilanglah. Darah daging Nabi hilang di awak sidin kada. Yang kelima, berterima kasih kita kepada Nabi. Kita sesama umat Nabi ini saling menyayangi, menghormati, memuliakan. Jangan saling caci maki, menyakiti, ya kah, menzolimi. Jangan. Saling doakan. Ya kayak ibarat abah mama si anak banyak. Si anak ini bakalahi terus nang sakit hatinya siapa? Abah mama kalau ya kan kita ini umat Nabi Muhammad, seluruhnya umat Nabi, jangan bakalahi, jangan sakit menyakiti, menzalimi, bermusuhan. Karena Nabi Muhammadnya yang sakit hati, umat bakalahi. Mudahan Allah menolong kita, Allah tambahkan kita kepada Nabi Muhammad, mencintai, membesarkan, memuliakan, ya kah? Dan kita kepada Nabi, Allah tolong semoga kita menjadi termasuk yang berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad SAW.